warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Lutfiah dari Universitas Esa Unggul. Program studi perguruan sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya berkesempatan kali ini mau presentasi tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda di atas tergambar, begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia di Nusantara tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Kaum muda dan pelajar begitu berkobarnya semangat memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia di mata dunia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 2. Generasi milenial bahasa. Bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia. Untuk berinteraksi, Surahman 1194-11. Secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 3 sudut pandang, antara lain sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. Martinel 1987. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa secara umum ada 4. 1. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Sebagai alat komunikasi, selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai 2 cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat media, bahasa, lisan, dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, sirene. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa merah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredamkan rasa merah kita. Fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. 4. Mengeksploitasi iptek. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahwa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia.
Terima kasih atas dengar presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.